Good morning, this is PCTV News Channel with me Shakila for Saturday, August 1st, 2020. We will bring you the update news to keep you informed every morning. Well, the news for today is truck crash a motorcycle in Surabaya. And now the news in details. A British diplomat was reportedly killed after falling from the 7th floor of a hotel in Romania. The death of the 47-year-old diplomat was said to be suicide. The truck crashed a motorcycle that came from the opposite direction and burned. A pedestrian saw the incident said that the fuel truck was still speeding, then all of a sudden swerved and hit a motorcyclist who came from the front as after all. Local media and television reported that the man was a diplomat at the British Embassy in Romania. The local police spokesman says the investigation into this incident was still underway. That's all for this morning. Stay tuned at PCTV News Channel. Thanks for watching. Have a nice day. Take and goodbye. Meanwhile, in our universe. Oke guys, balik lagi di channel kita yang satu ini. Gimana kabar tetangga kalian? Semoga kalian dan tetangga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, tadi udah ngeliat kan cuplikan video dari beberapa siswa yang coba itu kompetisi membaca berita alias news reading competition. So hari ini gue akan bahas sedikit tentang apa sih news reading, bagaimana sih cara melakukan yang baik, dan beberapa tips yang mungkin bisa kalian pakai kalau kalian itu mau coba atau ikut kompetisi news reading. Mudah-mudahan tips ini berguna, dan ke depan kalau misalnya ada contoh beberapa kompetisi berbahasa Inggris yang lain, gue akan coba review atau gue akan coba kasih tipsnya biar kalian semua tambah hebat, tambah jago, dan mudah-mudahan bisa menang guys. Itu dulu. Oke, yuk kita lanjut. Sebenarnya gini guys, kalau kita narik kata news reading itu sebetulnya ya kata dasar sebetulnya yang kita pakai untuk kompetisinya adalah readingnya. Jadi emang nggak ada lagi skill yang lain yang istilahnya kita pakai buat perhitungan di perlombaan itu. Tapi readingnya ini beda seperti reading pada umumnya. Jadi kalian itu harus punya trik, harus punya tips, harus juga menguasai beberapa hal yang kalian itu harus bisa gitu. Jadi kalau kalian nanti ikut lomba atau misalnya berusaha bikin news readingnya itu jadi lebih bagus. Intinya gini, news reading itu beda seperti reading pada umumnya atau kebanyakannya seperti apa gitu guys. Dan kalau misalnya kalian itu jadi peserta lomba news reading, kalian tuh harus bisa bagaimana caranya menarik atensi atau menarik perhatian dari pendengar, penonton, bahkan juri. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa dinilai dengan bagus. Terus bagaimana membacakan beritanya itu, kalian harus bersikap netral, wajar saat kalian tuh ada di depan atau ada di panggung. Itu kalau pas kalian lomba. Kalau pas lagi di TV ya sama sebetulnya intinya, cuman bedanya adalah nggak ada penonton mungkin. Tapi beberapa hal yang harus kalian tahu kalau membaca berita itu, ya intinya gini deh, kalau membaca berita kita tuh nggak bisa main sembarangan asal baca, nggak tahu titik koma, nggak tahu jeda, nggak tahu, itu banyak banget yang harus diperhatikan. Nah ini gue mau kasih contoh buat kalian semua kalau mau mulai atau bagaimana sih caranya kita bisa menjadi seorang pembawa berita atau pembaca berita atau news reader, atau juga kalau sekarang tuh sebetulnya lagi ngetrennya adalah news anchor. Kita cek satu-satu, oke? Untuk yang pertama tipsnya itu adalah intonasi guys. Jadi kalau misalnya kalian nanya apa itu intonasi dalam news reading atau dalam news reader gitulah ya, itu bisa juga disebut dengan lagu dari kalimat bagaimana nanti cara kita membacakannya. Kadang-kadang perlu juga yang nama kecepatan juga kecermatan juga nih setiap kata sama kalimatnya. Jadi di situ kalian tuh bisa atur satu volume suara, memilih kata yang tepat atau kalimat yang tepat. Habis itu penekanannya seperti apa, kapan kita baca keras, kapan kita baca lembut, kapan kita membaca dengan tegas dan segala macam. Jadi intinya adalah bagaimana membaca ini dengan irama lagu ya, istilahnya kayak lu lagi nyanyi gitu guys. Tips berikutnya yang kedua adalah artikulasi guys. Jadi kalau kalian pingin banget atau lagi lomba news reading, itu yang harus kalian kuasai berikutnya adalah artikulasi. In English we call it pronunciation. If your pronunciation is bad, you will having a bad score actually.
Jadi kalau kalian nanti pas lagi baca berita artikulasi atau pronunciation yang nggak jelas, kalian pasti nilainya jelek. Itu udah pasti banget. Karena kalau pakai artikulasinya jelas atau pronunciation-nya jelas, tuh kalian tuh baca berita ya nggak kayak orang sambil kumur-kumur gitulah intinya. Dan fatal banget kalau pronunciation-nya salah, apalagi diucapkannya atau cara pengucapannya tuh salah banget. Artikulasi kalian itu akan sangat-sangat berpengaruh pada isi berita. Itu yang sangat ditekankan. So, if you have a good pronunciation, you can actually try how to read a newsreader. What's that? Yeah, how to be a newsreader. Jadi intinya kalau kalian misalnya nanti pronunciation-nya bagus, ini udah otomatis deh enak pasti dengerinnya, pronunciation-nya itu kelihatannya mendayu-dayu. Wah, asik banget deh pokoknya kalau dengerin pronunciation yang bagus. Yang ketiga nih guys, kita langsung ke tips yang ketiga, itu adalah volume suara. Jadi your volume. Gini ya, kalau volume ini sih bisa dibilang gini, kekuatan kalian atau kenyaringan suara saat mengucapkan kata-kata. Boleh teriak, nggak boleh teriak-teriak juga sih intinya. Gini, keras lemahnya suara kita saat kita membacakan sebuah berita. Intinya gini, kalau intonasi kan kayak lagu tuh. Nah, bagaimana seorang pembawa berita atau newsreader tadi itu volumenya bisa terjaga dari awal berita, dari opening sampai closing. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba suaranya habis di jalan atau habis lagi di tengah-tengah baca berita, parah banget. Next, kita lanjut ya guys. Yang keempat adalah irama dalam membaca berita. Gini nih, intinya gini. Irama itu kecepatan kita dalam membaca. Jadi kalau misalnya kecepatan kita nggak stabil, itu bahaya banget. Kesannya kalau misalnya kita cepet banget itu nanti irama kita jadi terburu-buru. Kalau lambat banget ya jadi orang malas dengerinnya. Ada dua versi ya, kayak misalnya contoh gue mau ngambil lagu dari Maju Tak Gentar, itu kan kayaknya cepet yo, Maju Tak Gentar gitu. Ada juga yang dari Yakin, ini bukan masalah lagunya, tapi bagaimana cara kalian itu membawakan atau berirama dalam membawa berita. Jadi kesannya itu kalian tuh harus dapat yang namanya tidak terburu-buru, kesan formal, dan juga nyaman untuk didengarkan. Nah, ini bisa dilakukan atau kita kasih tips nih. Kalian itu bisa coba dengan misalnya motongin kata, enaknya dikomain di mana, berhenti di mana, titik di mana, habis itu lanjut jedanya mau dikasih di mana. Itu bisa banget. Jadi cek dulu, baca dulu beritanya pelan-pelan, kita komain, kita titikin. Jadi nanti pas kalian baca itu satu, iramanya enak, volumenya bisa terjaga. Udah gitu, gampang banget kontrol yang namanya artikulasi juga intonasi tadi yang di atas gue sebutin. Kalau misalnya kalian ini bisa, di sini ini sebenarnya gini, kalau mau ngunci bagaimana caranya kita berirama, ya potong-potong lah beritanya, kapan dikasih koma, kapan dikasih jeda, kapan kita harus berhenti sebentar, dan seterusnya. Biar apa? Biar tadi tips yang pertama intonasi, artikulasi, juga volume suara bisa terjaga dengan baik. Lanjut lagi, berikutnya ini sikap tubuh yang tegap. Jadi gini guys, sebetulnya sih sikap tubuh itu bisa lah kita latih sambil kita ngaca dan segala macam. Tapi intinya kalau kalian pas lagi lomba, lagi news reading di depan juri itu, kalau sikap tubuh kalian yang agak miring lah atau apalah, itu pasti akan mengurangi minimal perform setelah penampilan gitu. Udah bajunya bagus, pas lagi lomba pakai jas, pakai dasi, tapi cara berdiri kalian itu salah. Akhirnya itu bisa mungkin ya mengurangi sedikit dari penilaian pada dewan juri. Berikutnya, kalau kalian itu posturnya tegap, terus menghadapnya ke depan, itu kelihatannya apa? Lebih mantap, lebih profesional gitu, kayak orang baca berita beneran. Jadi itu juga berpengaruh loh. Buat apa? Buat suara. Karena kalau orang bungkuk itu biasanya, bukan bungkuk ya, membungkuk intinya, itu suaranya tuh jadi nggak lepas, jadi nggak keluar secara 100%. Nah, sikap tubuh ini juga berpengaruh bagaimana nanti ketika penilaian. Intinya sih kayak gitu. Kalau sikap tubuh kita tegap, bagus, menghadap ke juri dan peserta yang lain juga bagus, atau menghadap ke depan, itu nanti pas di stage jadi kalian juga merasa kayak ada effort lebih atau tenaga
agak berlebih dengan sikap tubuh yang tegap. Wah, jadi kelihatannya lu siap gitu baca berita. Jadi kalau misalnya kalian pas lagi baca tiba-tiba ngelihat orang yang bertubuh tegap baca berita dan suaranya asik, pronunciation-nya bagus, pasti kita juga kan grogi. Nah, itu yang kita jaga dari sikap tubuh kita. Biar apa? Biar lebih rileks sih intinya. Jadi kelihatan lebih bagus juga, apalagi kalau termasuk video. Next, icon text nih guys. Kalau icon text itu tatapan mata. Ini sih sebetulnya ada dua versi nih, maksudnya gini ya. Kalian tuh harus paham bagaimana kenapa icon tag ini penting saat perlombaan, karena biasanya kalau perlombaan itu ada dewan juri, ada penonton. Intinya icon tag jadi penting adalah saat kita fokus menyampaikan sebuah berita, kalau kita melihatnya ke teks terus itu pasti kayak semacam kita nggak ngajakin ngobrol dewan juri atau si penonton yang lain nih. Jadi biar kitanya terlihat bagus dan penilaian lebih, itu biasanya tatapan mata atau eye contact kita kepada peserta lain, kepada juri, itu akan sangat berpengaruh besar. Cuman sekali lagi beda kalau ini ada di beneran news reading di kayak lomba tapi di stasiun TV ya, kita pasti menatapnya ke satu titik karena di situ ada teksnya, ada berita yang harus kita bacakan gitu. Jadi menghadapnya cuma ke satu titik atau ke kamera di depan kita persis. Beda kalau memang news reading yang memang ada pesertanya dan itu dinilai dan ada jurinya. Jadi memang kita harus perhatikan benar-benar yang namanya eye contact. Yang paling bagus adalah ya benar memang menatap mata, netral, fokus aja ke mereka yang di depan kita. Mau juri, mau penonton, siapapun yang melihat, dan gerakannya itu jangan sampai kelihatannya kita kayak orang nantangin berantem juga, mendelik gitu. Enggak juga. Biasa aja melihat, sekadar menyapa, dan itu nanti akan kita tunjukkan kalau kita itu juga pede. Karena apa? Kalau yang nggak menatap penonton atau dewan juri itu biasanya muncul muncul penilaian, wah ini orang nggak pede nih baca beritanya sendiri. Apalagi lebih banyak fokus melihat pada teksnya. Kadang-kadang nih kalau teks yang dia lombanya news reading kan pasti pakai teks pegang di tangan gitu kan ya, nanti dia akan kelihatannya nunduk terus, padahal ada dewan juri, ada peserta lain yang sebetulnya harus banget nih kita jaga eye contact kita untuk terus menatap mereka supaya tetap informasi tersampaikan dan membawakan beritanya jadi lebih asik, lebih pas, lebih profesional. Intinya sih kayak gitu guys. Next, ini mungkin ya rada-rada biasanya sih jarang terjadi, tapi tetap ini gue kasih ke kalian semua biar kalian itu tetap bisa menjadi seorang news reader atau pas lagi lomba kalian tuh tetap relax, tetap santai. Jangan bingung, jangan takut ketika terjadi kesalahan teknis. Biasanya nih gue kasih ini ya bocoran yang sering terjadi ketika kalian ikutin lomba news reading. Kesalahan teknis yang sering terjadi itu biasanya satu, mic-nya mati. Yang kedua, kalian secara nggak sengaja atau itu sengaja mungkin gue juga nggak tahu, kalian itu salah dalam membacakan berita. Jangan panik, dan jangan panik. Kenapa? Karena kalau teknis nanti itu mati karena mic misalnya, yang pertama ya tetap baca aja, kecuali nanti memang dari pihak panitia atau dewan jurinya bilang repeat please, itu nanti kita bisa ulangi setelah mic-nya dibenerin. Tapi kalau bagaimana kalau itu terjadi kesalahan teknis pada kalian yang misalnya salah berita, itu dipotong aja guys. Dipotongnya gimana? Dipotong, nanti kita jangan lupa bilang sorry, terus kita ulangi kepada titik dimana kita mau baca ulang gitu dari situ. Nggak jadi masalah. Tapi intinya sih ya jangan sampai sih ada kesalahan teknis kayak gini. Pasti nanti amburadul, konsentrasinya bubar, fokusnya hilang. Ya biasanya sih ini sih yang terjadi. Tapi tetap ya, kalau ada kesalahan, masalah mic, masalah pembawaan berita kalian itu salah, jangan panik. Intinya jangan panik. Untuk tips yang terakhir gini deh guys, penutup aja ya. Jadi gini, kalau misalnya yang harus kalian kuasai di awal-awal, otomatis nih, satu, kalian harus kuasai ada dua, penguasaan di opening sama di closing. Kalau opening sama closing kalian udah lancar, itu tinggal nanti kita ulik, kita coba siasati di beritanya akan di mana nih, di komainnya di mana apa dan segala macam. Terus juga latihan yang paling penting itu apa tak? Latihan bagaimana kita membawakan berita itu. Boleh latihan di depan kaca di kamar kalian sebelum kalian itu ikut lomba, atau
bagaimana healing atau mempersiapkan kalian tuh biar nggak tegang. Ya kalau tipsnya biar nggak tegang ya jangan tegang. Ya mau gimana lagi, emang itu cuma salah satu caranya. Terus latihan pronunciation ini paling penting banget. Jadi kalian harus berhati-hati sama biasanya tuh yang sering belibet itu penyebutan number misalnya. Jadi kadang-kadang kalian itu suka belibet antara ngomong 1000 sama 100 misalnya, kejadian seperti itu. Terus bangsa ada ejaan kayak misalnya ada BBC, PEC, CNN kayak gitu, itu kadang-kadang suka belibet juga loh. Makanya tipsnya adalah berlatih pronunciation itu berulang-ulang atau baca berita itu berulang-ulang. Kalau gini deh, paling sesimpel-simpelnya adalah bagaimana kita nanti akan pede adalah kalian baca ulang dan baca ulang. Nanti kita akan tahu kesalahan kita di mana. Titik komanya bener apa enggak, volumenya itu bisa teratur apa enggak, iramanya jelas apa enggak, intonasinya bagus apa enggak, itu dari mana? Dari kita berlatih. Jadi jangan malu, jangan males, dan juga jangan ragu-ragu buat latihan sebelum perlombaan atau sebelum kita mau coba. Pakai apa ya? Di videoin aja coba sendiri. Bagaimana nih hasilnya? Udah di videoin, apa bagus, apa kurangnya di mana, dianalisa, kita ulangi lagi kesalahannya. Kita ulangi lagi, jangan sampai bikin kesalahan yang sama, intinya kayak gitu, biar kita nanti jadi lebih pede, lebih mantap, dan lebih siap, intinya sih kayak gitu. Itu tips yang terakhir, mudah-mudahan lebih jelas, oke? Oke guys, sekian dulu untuk tipsnya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang mau coba news reading atau ikut lomba pembawa berita atau apapun itulah yang mirip-mirip lombanya untuk membacakan berita. Semoga kalian bisa dapat manfaat dari video ini. Oke, nanti untuk contoh opening sama closing gua akan coba taruh di deskripsi, itu bisa kalian latih juga nanti, biar siapa tahu nanti kalian bisa pakai itu atau tinggal diganti apanya lah sedikit, pasti nanti tinggal membawakannya itu jadi lebih mudah, lebih gampang. Gitu aja guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan disebarin juga kalau video ini bermanfaat, siapa tahu ada teman-teman kalian, saudara, tetangga, atau mungkin adik, kakak, ipar, atau siapalah yang mau belajar bahasa Inggris, apalagi ada lomba news reading. Siapa tahu tips ini bisa bermanfaat, kan lumayan dapat pahala, kalian berpahala, gue juga berpahala. Thank you guys, jangan lupa ketemu lagi di topik belajar yang berikutnya. Bye bye.